teman-teman dan kepala sekolah itu welcome sekali dengan kehadiran saya, menerima sekali dengan kehadiran saya. Sekolah saya ini sekolah penggerak, sementara saya pindahan dari kampung itu sekolah, bisa dibayangkan saya sekolah di kabupaten, tetapi ngajarnya pun tidak di kabupaten. Saya ngajar di sebuah desa, lalu saya ditempatkan di sekolah penggerak. SD 05 Pontianak itu sekolah penggerak. Jadi ketika saya dimutasikan di SDN 05 itu, saya benar-benar harus sprint, harus berlari keras, berlari keluar untuk saya bisa memahami sekolah penggerak. Karena di kampung sama sekali apa itu sekolah penggerak nggak ngerti apa-apa, tidak tahu, saya tidak pernah memahami tentang sekolah penggerak. Mungkin kalau Merdeka Belajar sedikit-sedikit lah, cuma dengan Merdeka Belajar. Tapi untuk sekolah penggerak itu saya harus berpikir keras, belajar keras untuk mengerti sekolah penggerak. Saya bersyukur saya dimampukan oleh Yang Maha Kuasa untuk memahami sekolah penggerak ini. Sekalipun yang masih tertatih-tatih ya, karena bisa dibayangkan saya sekolah dari kampung ya, sekolah di kampung, tiba-tiba masuk ke kota besar, lalu disuguhkan sekolah penggerak, benar-benar yang tingkat kesetresannya tinggi sekali. Tetapi sekalipun demikian saya mencoba mengikuti gerak langkah dari teman-teman di sekolah kami, dan saya tidak tahu apakah mereka melakukan berkumpul, melakukan pembicaraan tentang visi dan misi, karena saya cuma tahunya sudah ditempel visi dan misi kami banyak sekali, khususnya apalagi untuk sekolah penggerak. Banyak sekali. Waktu saya coba kumpulkan teman-teman tolong bantu saya untuk kita bicara tentang visi dan misi. Waktu itu teman-teman cuma bilang, kan kita sudah punya visi Bu Evi, katanya gitu. Oke, kita bicarakan misi. Kita coba mengembangkan visi kita dengan melakukan misi. Akhirnya saya mengadakan pendekatan dengan beberapa teman, dan akhirnya kita bicara tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi saya memang terbantu dengan pertanyaan-pertanyaan ini supaya kita bisa mengumpulkan teman-teman juga untuk bicara visi dan misi agak susah. Bukan karena mereka enggak, tetapi terlalu berat pembicaraannya, kata mereka. Berat sekali, David. Udahlah sama teman-teman yang ini aja deh, yang punya visi dan misi ke depan aja lah. Apalagi yang orang-orang itu yang senior-senior, mereka bilang udahlah kalian yang muda-muda aja deh. Jadi akhirnya saya cuma ada 2 orang yang membantu saya untuk yuk kita berpikir sama-sama. Itu pun dengan sederhana sekali. Bapak Ibu bisa lihat sendiri betapa sederhananya pemikiran kami ini, karena saya sendiri juga belum paham, belum mengerti, tetapi saya berusaha bersama dengan teman-teman. Jadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan, ini jawaban ini berdasarkan kesepakatan dengan teman-teman. Ketika pertanyaan diajukan tentang kita memimpikan murid yang seperti apa sih, lalu jawaban dari kesepakatan kita adalah siswa yang beriman, bertakwa, lalu berwawasan global dan berprestasi serta berjiwa Pancasila. Oke, kita ambil ini sebagai jawaban bersama. Lalu yang kedua, ketika ada pertanyaan, kita percaya kita itu sebagai apa sih? Sebagai generasi penerus bangsa yang kita akan didik dan kita akan bina. Dari pertanyaan kita, di sekolah kita mengutamakan apa? Sekolah kita, karena kebetulan sekolah kami adalah sekolah penggerak, maka yang kami utamakan adalah siswa yang berkarakter profil Pancasila. Seperti itu. Lalu pertanyaannya keempat, murid di sekolah kita sadar benar bahwa sekolah menjadi tempat untuk mencapai cita-cita. Saya kurang terbanyak satu ini ada karena ada beberapa ini. Mereka bilang juga untuk membentuk karakter kami menjadi karakter siswa yang berprofil Pancasila. Baik. Lalu yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin bahwa kami warga sekolah dapat mewujudkan visi misi yang telah ada. Jadi visi
kami banyak. Ada fotonya sebenarnya waktu Ibu PP kami datang, itu visinya banyak sekali, dan ini yang menjadi keyakinan warga sekolah. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan visi dan misi. Jadi setiap gerak langkah itu harus disesuaikan dengan visi dan misi. Lanjutnya, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ketika kami melihat bahwa semua visi dan misi itu sudah sesuai dengan cita-cita murid. Lalu, apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan? Saya kira karena sudah banyak, sudah lengkap, kami sudah membaca visi dan misi sekolah kami, sudah banyak, sudah lengkap, jadi cukup. Tidak perlu ditambahkan, cukup saja. Ya. Ya. Lalu inisiatif perubahan apa yang dilakukan bersama untuk mencapai visi? Pertama, ketika kami mencoba menjawab pertanyaan ini memang agak masih belum paham gitu ya, apa ya. Kami cuma bilang, yuk kita refleksikan dulu yuk. Apakah visi dan misi itu sudah kita jalankan atau enggak gitu ya. Lalu merencanakan kegiatan yang besar pada murid. Walaupun saya tanya sama teman-teman yang kita refleksi sesuai dengan visi dan misi dari dilakukan nggak ada sih. belum sebelumnya gitu, belum ada. Sebenarnya sih ada, tetapi itu karena tuntutan. Karena sebagai sekolah penggerak kami ada tuntutan itu, misalnya seperti gelar karya, seperti kegiatan-kegiatan tuntutan sekolah penggerak. Itu yang kami lakukan bukan berdasarkan karena memang adanya pengembangan dari kami sendiri, enggak, karena tuntutan dari sekolah. Jadi mau tidak mau kami harus kerjakan. Tetapi apapun itulah, mau itu tuntutan mau apa, yang penting kami sudah lakukan lah sebenarnya. Tapi kami refleksikan lagi, apakah tuntutan itu akhirnya menyadarkan kami untuk kami juga sama-sama bergerak. Kemarin kami saya tanya, kalau udah kayak gini kita mau bergerak lagi, oke lah kita coba. Jadi seperti itulah. Selanjutnya pertanyaannya, kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi. Di sini teman-teman bilang kita menyamakan persepsi dulu yuk, menyamakan persepsi dengan rekan-rekan, dengan kepala sekolah, baru kita bisa melibatkan peran aktif orang tua sebelum kita melakukan segala sesuatu. Seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, kegiatannya begini apa aja? Nah di sini lagi agak bingung karena ini kan tulisan teman-teman gitu. Tulisan teman-teman yuk kita lakukan. Contohnya mungkin kegiatan gotong royong, ya, melibatkan menjadi panitia, gelar karya. Jadi ini yang kita libatkan untuk peran serta orang tua dan guru-guru. Lalu langkah konkret apa saja yang dilakukan untuk merealisasikannya? Nah sini juga sama, masih bingung nih jawabannya karena sekali lagi saya pribadi belum pernah melakukan seperti ini. Saya mencoba saja dan teman-teman juga gitu. Ini baru Bu Evi yang nanya-nanya kayak gini. Jadi saya juga bingung, saya juga belum pernah. Teman-teman juga belum punya pengalaman. Ya udahlah, kita sama-sama bergerak dengan ketidaktahuan kita. Tapi dari sini tadi saya belajar. Terima kasih sekali teman-teman. Oh ternyata membuat visi dan misi itu seperti itu. Oh gitu. Inilah kira-kira berdasarkan saya. Karena tadi saya bilang saya termotivasi sekali. Mudah-mudahan di kesempatan depan kita akan buat lagi. Kami akan coba buat lebih baik lagi dengan contoh-contoh teman-teman yang sudah luar biasa. Seperti itu. Jadi inilah yang bisa saya presentasikan dari keterbatasan saya, dari keterbatasan kami, sekolah kami, tetapi ini menjadi langkah awal ke depan buat saya dan teman-teman di sekolah untuk semakin lebih memahami, untuk semakin banyak bergerak melakukan visi dan misi di sekolah. Sebenarnya kalau saya berpikir ya, Bu Evin ini luar biasa, ini nggak sederhana loh ya. Iya kan? Iya, kita menggagas, mengajak kawan untuk berpikir walaupun satu orang aja itu sebenarnya satu gebrakan loh Bu Evin. Jadi yang Ibu Evin sampaikan itu
mulai dari niat, motivasi memang kita punya internal ya, itu yang harus kita tingkatkan. Kemudian yang kedua tadi bagaimana merangkul kawan-kawan, mengajak berpikir ini, iya, bagaimana melakukan refleksi nggak semua orang bisa melakukan refleksi, tapi Bu Evin udah ngajak nih teman-teman. Kita kira-kira udah betul belum ya? Bisa kita lakukan tidak ya? Dan kemudian bersama-sama mengambil keputusan bahwa yang akan datang kita punya rencana, kita harus melakukan itu. Luar biasa loh Bu Evin. Tepuk tangan dulu buat Bu Evin. Jadi bukan apa ya? Bukan pemikiran ya. Pemikiran seorang guru penggerak itu ayo. Ini iya. Jadi Bu Evin, kalau saya pribadi juga lebih senangnya itu kita bergerak apa yang kita bisa gerak. Benar. Jadi justru kalau dengan ini dimulai dengan ini itu sudah sangat baik, karena berarti semua teman-teman sudah melihat sebuah langkah-langkah yang jelas bahwa apa yang bisa dikembangkan di sekolah kita lagi gitu. Ini 1 tahun. Tahun depan Bu Evin akan mendapatkan lebih banyak lagi. Ini juga berpikir seperti melihat aset-aset yang ada di sekolah kita yang memang kita bisa kembangkan dan semua kita mau bergerak bersama ke situ. Karena dengan visi misi yang banyak, misalnya terlalu banyak pun, emang kita mampu. Kita bisa nggak? Apalagi kalau misalnya itu belum membudaya. Kalau lebih baiknya lagi adalah gini, visi misinya itu tidak perlu terlalu banyak, tapi mulai membudaya, kita boleh munculkan lagi, baru munculkan lagi. Saya pikir nggak ada yang seperti yang tadi Bu Evin katakan bahwa sedikit terlalu sederhana ya. Benar. Memang kita nggak perlu menunjukkan ke orang lain, Bu. Memang kita untuk membangun diri kita, sama seperti kita lagi mengembangkan diri kita, gitu. Saya yakin dengan kerjasama tim, apalagi tadi berarti hasil tulisan bersama ya. Ini pas kebetulan ini tulisan Bu Siti Rahwa. Jadi saya minta dia yang menuliskan setiap pemikiran kami seperti itu supaya jangan saya gitu. Kalau saya yang tulis artinya itu keputusannya Bu Evi. Tidak. Bu Siti tuliskan sesuai dengan pemikiran kita, jadikan satu kesimpulan seperti itu. Paling tidak sudah ada sebuah kegiatan yang mau teman-teman mau duduk bersama itu nggak gampang ya Bu ya. Dan hebat, luar biasa menurut saya. Terima kasih. Bu Evi. Ya, siapa Pak mau? Boleh, kenapa tidak? Ya, kita saling memotivasi ini. Jadi memang segala sesuatunya dimulai dari hal kecil. Jadi jangan berkecil hati. Dari hal kecil itu bisa jadi hal yang lebih besar. Contoh kecil saja. Awalnya saya diminta ke kantor ekskul. Awalnya saya pikir waktu kerja di sekolah udah banyak, udahlah menginspirasi siswa juga. Dan akhirnya setelah melihat prestasi yang dilakukan di ekskul pramuka, akhirnya guru lain juga mau menjadi koordinator ekskul. Awalnya cuma sekarang pas Ibra dan lain-lain ada guru-guru yang memang menjadi koordinator dan bersedia secara sukarela. Tak dibayar pun mereka mau, karena itu menginspirasi mereka tadi itu. Kenapa kita tunjukkan dengan sebuah tadi tidak dengan teori saja. Akhirnya mereka paham inspirasi. Tentunya mereka awalnya begitu. Dan salah satu contohnya di sekolah saya itu awalnya sangat takut sekali itu seleksi guru penggerak ini. Dan alhamdulillah setelah saya lulus guru penggerak angkatan 7 ini, ujung-ujungnya rata-rata semua ikut tes. Sekarang jadi tanya saya bisa kami semua bisa juga. Artinya kita bisa menginspirasi walaupun kecil, mereka ini mau juga. Iya. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Bu kesempatan tadi kan Bapak menampilkan slide yang sangat atas itu ya. Ibu bilang tadi itu sangat sederhana. Tetapi Bu, kalau kita cerna benar-benar itu maknanya udah dalam sekali Bu. Gitu. Yang di slide 1 ya Bu ya. Ya, oh sebentar, saya lupa. Ya, bolak-balik Ibu. Gitulah fungsi TP kan. Mondar-mandir. Nah, ini kalau kita perhatikan ini maknanya udah sangat dalam Ibu. Cuma mungkin
luar biasa ibu yang membuat siswa berkarakter Pancasila. Cuma mungkin tidak dikembangkan, tapi itu maknanya benar sangat dalam ya ibu ya. Telah menjadi tempat untuk mencapai cita-cita seperti itu. Kemudian di situ yang sangat penting sekali saya adalah kata gotong royong gitu kan. Itu kalimatnya sederhana Bu, gitu. Tapi mengajak siswa kemudian keluarga sekolah untuk bergotong royong itu kan sudah merupakan suatu budaya positif yang seharusnya sudah kita terapkan gitu. Jadi seperti yang teman-teman bilang itu jangan kecil hati ibu. Ibu sudah menjadi agent perubahan di sekolah ibu sendiri. Gitu. Terima kasih Bu Yanti, Pak Ari, tuh Bu Evin, kita semua mendukung karena kita semua sadar kita ini satu frekuensi loh. Ya, jadi inilah forum kita berbagi, curhat, jangan malu karena semua sekolah itu sama, dilema yang terjadi juga sama. Tinggal bagaimana kita menemukan solusi dan itu kita akan bergerak ke posisi ini. Oke, ada yang mau disampaikan? Saya silakan. Ngomong aja nggak apa-apa, ada kesempatan. Memang saya bersyukurnya bahwa sebenarnya bukan teman-teman tidak mendukung saya di sekolah, mereka mendukung. Cuma kadang-kadang mereka mungkin soalnya sama seperti saya. Saya nggak gitu, kayak tadi saya kan, saya nggak tahu, saya nggak bisa. Begitu ya. Seperti itu gitu. Jadi ya udah yang ngerti-ngerti aja deh maju. Tadi makan sama seperti saya, udah deh ketika saya lihat visualisasi teman-teman rasanya, aduh, saya nggak apa-apa aja gitu saya. Tapi terima kasih untuk support dari teman-teman yang semakin memotivasi saya untuk terus bergerak ke depannya lagi. Terima kasih, saya terharu sekali. Kita mendukung tetap semangat. Iya. Walaupun di sekolah belum semua teman bisa mendukung kita tetap semangat. Benar. Ya, mungkin yang bisa kita pelajari inilah komunitas kita. Yang kita bisa pelajari adalah ketika kita curhat, kita cari teman yang bisa membantu kita. Ya, bagaimana menggerakkan kawan-kawan bisa dekati Bu Yanti, bisa dekati Pak Ari. Oke, biar Bu Kiki juga, ini Bu Kiki ini jago sekali dia menggerakkan satu sekolah, nggak tamu-tamu digerakkan semua. Bu Kiki. Ya, kemudian nanti kita belajar bagaimana manajemen sosial. Mungkin dari kawan-kawan kita ada yang bisa dari sini lah kita belajar. Jadi kita tak perlu merasa bahwa aku tidak tahu apa-apa, tapi ayo aku ingin belajar sesuatu yang baru. Bagaimana Pak Ari? Pak Ari bilang sekarang dari yang setiap hari kita mulai dari nol, pas pendampingan. Pas pendampingan? Saya bilang ke Bu ini setiap saat saya diikuti apapun, saya selalu jadi gelas yang kosong. Ya. Saya selalu mengosongkan diri saya supaya saya semangat terus untuk belajar apapun itu. Saya tidak merasa diri penuh, saya selalu merasa saya ini kelas kosong. Kemanapun itu, kegiatan apapun saya selalu kosong. Oke, kayak itu juga udah lama nih kenal. Kemudian waktu kursus saya praktikin beliau sekali. Tapi saya bilang sebenarnya saya mulai kegiatan, saya selalu jadi kelas kosong. Jadi apapun ilmunya sekecil apapun, saya selalu menganggap itu penting. Ya, benar sekali. Kita banyak belajar di sini. Ya Bu Evin ya, tetap semangat ya. Silakan duduk. Ya oke, baiklah. Sambung lagi sampai sekarang udah jam 11. Boleh lihat countdown-nya lagi tadi ya. Ini bagian countdown ya. Ya, presentasi satu ini sebenarnya habis. Oke, kita langsung masuk ke sini nih berarti nih. Rencana penyampaian 1.4. Tadi kan rencananya kita dua ya. Tetap kita lakukan ya supaya semuanya kita berjalan. Nah, tapi kita berjalan santai aja. Istirahatnya jam berapa ya? Jam kira itu 11.25. Oke, nanti kita sambil tunggu dulu ya. Oke, 11.35 berarti ya. Satu aja. Oke. Kalau gitu kita lanjut satu lagi kata Bu Emi. Tadi udah kelompok 1 mulai, kelompok 2, kelompok 3, sekarang kelompok 2 mulai. Udah ya? Udah ya?
Bye.